Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Solahuddin SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MAN 1 Tegal, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan pertama di UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi pernikahan dalam Islam. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Duduk siap, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Kelas 11, 15. Kelas 11, 15. Yang pertama, Ade Mutiara Rehasi, Hadirat. Adelia Natasha, Hadirat. Apanin Lubna. Hadirat. Baik, semuanya berangkat semua ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, jaga kondisi untuk mengikuti pelajaran Bapak untuk hari dan seterusnya. Kalian pernah melihat di desamu atau di suatu tempat pernah melihat prosesi pernikahan? Pernah tidak? Pernah. Baik. Oke, kalau begitu saya akan menampilkan video tentang pernikahan. Silakan kalian simak dan nanti akan kalian ketahui apa saja yang dalam pernikahan dalam video tersebut. Baiklah, yang kedua nih ikhlas dikunjungan cinta namanya nikah kali cinta mas kawin ini juga ikhlas wakil dulu pulau kami untuk Allah itu saya saudaraku Aminanto Dewa Brata, saudara saya nikahkan dengan seorang wanita pilihan Anda sendiri bernama Bunga Anissa Lenanta dengan mas kawin, alat sholat dan uang 5 juta rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Bunga Anissa Lenanta binti Eka Anwar sedangkan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang ada dalam bayangan kalian tentang pernikahan? Selanjutnya dari video tersebut nanti kamu bisa mengetahui apa itu arti pernikahan yang tadi disebutkan oleh Pak Guru tadi. Saya akan memberikan lembar kertas untuk mengetahui pengetahuan kalian. Oke. Ya. Baik, waktunya sudah habis 10 menit. Silakan hasil tesnya dikumpulkan.
materi tentang pernikahan di dalam Islam. Silakan bisa kalian perhatikan. Yang pertama adalah indahnya membangun rumah tangga atau mahligai rumah tangga. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama adalah untuk meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang pertama. Yang kedua, tujuan kita mempelajari materi adalah menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian, tujuannya adalah menelaah dalil-dalil pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang terakhir, menganalisis hukum-hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan materi pernikahan. Yang pertama, pembahasan materi pernikahan pada hari ini adalah yang pertama kita akan mengetahui apa itu definisi pernikahan. Ada sudah pesan video, maka kemudian juga ada pretest. Selanjutnya kita akan mengetahui apa definisi pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah kita pelajari dalil pernikahan. Apa dalil pernikahannya? Dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang selanjutnya adalah pembahasan materi pernikahan pada hari ini adalah hukum pernikahan. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah definisi pernikahan. Yang kedua dalilnya pernikahan, yang ketiga hukum pernikahan. Baik, kita masuki apa itu yang pertama, definisi pernikahan. Apa itu pernikahan? Nikah, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u. Al-jam'u artinya bertemu atau berkumpul. Siapa yang bertemu, siapa yang berkumpul adalah kedua insan atau dari perempuan yang disatukan dalam ikatan pernikahan. Itu adalah kata nikah, artinya al-jam'u, yang artinya apa tadi? Bertemu atau berkumpul. Baik. Selanjutnya, nikah menurut istilah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Jadi laki-laki perempuan diikat dengan cara akad yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau orang menikah tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu bukan dikatakan pernikahan secara sah menurut syariat Islam. Sampai sini dipahami? Oke. Lanjut. Pengertian nikah dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pernikahan adalah akad yang kuat atau bisa konsolidasi untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Jadi menikah itu adalah ibadah. Nah, ibadah yang begitu besar adalah di antara saudara menikah karena bisa menyempurnakan sebagian agama. Sedangkan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan apa? Untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Itu adalah dari pernikahan. Oke, sampai sini sudah ada gambaran tentang pernikahan. Jadi Anda akan tahu buat apa saya menikah, harus mengetahui pengertian dari pernikahan terlebih dahulu. Berikutnya adalah dalil, ya, kita masuk ke dalam dalil pernikahan. Dasarnya apa nikah? Nikah dasarnya itu yang pertama adalah surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir. Jadi dari yang pertama adalah pernikahan itu untuk menjadikan tentram, adanya sakinah, ketentraman, ketenangan. Karena setelah menikah
itu akan merasakan tentram, merasakan nyaman. Kenapa? Kenapa nyaman? Sebab ada pendamping hidupnya. Kalau masih sendiri biasanya gelisah. Tapi kalau tidak menikah, dia merasa tentram dan nyaman karena ada pendamping hidupnya. Istilah kata itu ada bullyingnya, seperti itu. Kalau tidur ada temannya. Itu pernikahan. Baik, itu Ar-Rum ayat 21. Jadi yang kedua adalah An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul yatama minkum wassalihina min ibadikum wa immatikum iyakunu fuqara'a yughniyahumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih menyendiri di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Yang kedua ini adalah menjelaskan ayat ini bahwa orang kalau menikah, walaupun di dalam keadaan miskin, maka Allah akan buka pintu rezekinya. Maka menikah itu sebagai upaya jalan untuk membuka rezeki. Banyak orang yang sendirian itu kaya, kelihatannya itu kaya raya, tapi dia tidak mendapat ketenangan. Kemudian orang itu kalau sendirian, ada pepatah mengatakan tidak bisa kaya. Karena apa? Tidak ada pendamping hidupnya. Tapi orang yang tidak memiliki apa-apa atau miskin, ketika dia menikah, maka akan dibukakan segala pintu rezekinya dari mana saja. Oleh karena jangan takut untuk menikah. Ada yang menikah? Ada? Ya nanti itu, pasti nanti setelah lulus dari kelas 12 selesai kuliah, pasti pengen menikah, betul? Jadi menikah itu nanti bisa membuka pintu rezeki kalian semua seperti itu. Jangan khawatir. Ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang pernikahan. Masih semangat? Masih. Baik, kalau itu kita coba dari yang ketiga. Jadi pernikahan yang ketiga adalah hadis Nabi yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin wal yattaqillaha fi nisfil baqi. Jika seorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Nah, berarti orang itu kalau sudah menikah, maka akan sempurna separuhnya agama. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh kisahnya. Nah, jadi separuh-separuh. Orang kalau bernikah berarti menyempurnakan sebagian agamanya dan sebagian yang lain dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang belum menikah dikatakan belum sempurna agamanya. Tapi kalau sudah menikah, maka dalam hadis ini maka telah menyempurnakan sebagian agamanya dan sebagian lain dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu tentang dalil pernikahan. Baik, jadi tujuan pernikahan ini menurut tadi ada dalil satu. Yang pertama, yang ketiga, menikah atau Ar-Rum 21 adalah untuk menciptakan ketentraman dan kasih sayang. Menikah itu untuk menciptakan ketentraman dan kasih sayang. Ar-Rum ayat 21. Kemudian berikutnya yang kedua adalah menikah menjadi sarana pembuka pintu rezeki. Rezekinya diluaskan oleh Allah. Banyak orang yang tadinya tidak kaya setelah menikah menjadi kaya karena dari karunia Allah. Seperti karena yakin bahwa Allah yang menjadi segala rezekinya. Yang ketiga, menikah dapat menyempurnakan sebagian agama. Tadi hadis Rasul bahwa menikah itu bisa menyempurnakan sebagian agama. Baik, itu tentang tujuan pernikahan tadi. Oke, selanjutnya adalah hukum pernikahan. Bagaimana hukum pernikahan? Hukum nikah itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Ada 5 hukum pernikahan. Seperti itu. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita masuk ke hukum pernikahan, mari kita SPG dulu supaya kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran tentang hukum pernikahan. Kita akan SPG-nya adalah kita menggunakan tepuk semangat. Jadi tepuk semangat, saya pada tepuk semangat, semangat, begitu ya. Siap, kita mulai tepuk semangat. Semangat. Kita ulangi lagi, semangatnya diputar boleh ya. Kita ulangi, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjutkan hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama adalah wajib. Kira-kira nanti kalian semua akan masuk ke dalam hukum yang mana? Wajib.
Wajib kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wajib. Wajib bagi siapa? Menikah menjadi wajib jika seorang telah mampu secara fisik, secara mental, dan finansial. Berarti tentang suaminya. Satu, memiliki niat kuat untuk menghindari perbuatan zina. Jika tidak menikah, ia berpotensi melakukan perbuatan yang haram, perbuatan zina. Maka menikah ini menjadi suatu kewajiban. Jadi kalau sampean semua itu, jadi kalau kalian sudah merasa sudah kepengen menikah, secara fisik sudah mampu, finansial sudah mampu, kalau kamu nggak menikah, khawatirnya terjebak dalam dunia perzinahan, maka menjadi wajib. Pergaulan bebas. Sekarang di sana Anda bergaul dengan siapa saja, dengan laki-laki, campur semuanya, bergaul karena bebas kan. Khawatir nanti kamu bisa berbuat zina, maka menjadi wajib hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu menikah bagi mereka yang sudah mampu secara finansial dan juga fisiknya, namun masih mampu menahan diri dari perbuatan zina. Ini kebalikan yang kedua. Yang pertama. Yang pertama tadi tentang wajib itu adalah dia tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka wajib hukumnya. Yang kedua, ini masih bisa menahan hawa nafsunya, masih bisa meredam. Sehingga orang yang bisa meredam hawa nafsunya dalam kondisi ini dan dia mau menikah menjadi sunnah hukumnya. Nah, itu yang sunnah, wajib dan sunnah. Kira-kira kalau wajib dan sunnah kalian yang mana ini? Sunnah. Nah, tadi yang pertama yang wajib ya, sekarang nanti yang sunnah. Baik, kita masuk yang ketiga sekarang. Yang ketiga, menikah itu adalah mubah. Mubah ini artinya jika seorang tidak memiliki keinginan kuat untuk menikah, jadi biasa saja, tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina karena dia bisa menahan hawa nafsunya, mungkin dia bisa kuat, dan tidak ada alasan khusus untuk tidak menikah. Artinya menikah itu dibolehkan, mubah, boleh menikah. Dia bisa menahan hawa nafsunya, seperti itu. Itu hukum asal dari pernikahan adalah mubah, boleh silakan menikah. Baik. Yang ketiga, yang keempat, berikutnya adalah makruh. Menikah itu makruh bagi siapa? Bagi jika seorang tidak memiliki kemampuan finansial, artinya tidak memiliki pekerjaan. Nah, tapi dia mau menikah. Nah, kalau dia menikah tidak bisa memenuhi hak-hak istri, betul kan? Istri itu butuh yang namanya sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti pakaian, papan kemudian tempat tinggal, pangan itu adalah makanan. Tentunya istri butuh itu, butuh yang namanya ketiganya itu. Kalau suami kalian kalau tidak memiliki pekerjaan yang tetap, pengangguran untuk menikahimu, maka ini menjadi makruh hukumnya, karena tidak bisa memberikan memenuhi kebutuhan hak istrinya. Maka alasan ini harus dihindari dulu. Biarkan dia bekerja, punya pekerjaan, kemudian baru bisa menikah. Yang berikutnya adalah haram. Haram itu bagi mereka yang menikahnya itu tidak mampu secara finansial, sama seperti yang makruh, tidak pekerjaan, kemudian dia ingin menikah tetapi dengan tujuan yang lain, yaitu untuk menyakiti pasangannya atau hanya ingin mengambil harta pasangannya, maka itu menjadi haram. Silakan saya buat kalian 5 kelompok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari perwakilan kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertanyaannya, bagaimana sih hukum pernikahan beda agama? Jawabannya adalah, dalam ajaran Islam, pernikahan beda agama hukumnya haram dan tidak sah, baik bagi seorang laki-laki maupun wanita muslim. Larangan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang secara tegas Islam melarang umatnya untuk menikah dengan orang yang bukan muslim. Larangan ini didasarkan pada beberapa alasan, yang diantaranya perbedaan akidah yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dan kerisauan dalam rumah tangga. Yang kedua, ketidakmampuan untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dan yang ketiga, resiko anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama menjadi tidak sah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Tanya. Perkenalkan, nama saya Yudi Rahmaulya akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bahwa nikah beda agama hukumnya haram. Bagaimana jika mereka saling mencintai dan memaksakan diri menikah beda agama? Lalu bagaimana status anak hasil pernikahan beda agama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Jawabannya adalah bahwa menikah beda agama adalah haram. Jika terlanjur terjadi di masyarakat, maka pernikahannya batal dan tidak sah sesuai hukum syariat Islam. Selamanya mereka berzina. Adapun status anak hasil pernikahan beda agama bukanlah anak haram. Selamanya anak tersebut suci bersih tanpa dosa. Yang berdosa adalah kedua orang tuanya karena melakukan perbedaan pernikahan beda agama. Baik, itu jawabannya. Ya. Berikan aplaus buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Zainasi, perwakilan dari kelompok 2. Di sini, baiklah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan bagaimana hukum menikahi perempuan yang hamil di luar nikah. Dalam Islam, menikahi perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Namun ada beberapa pendapat tentang apakah laki-laki tersebut boleh menggauli perempuan tersebut sebelum anak tersebut lahir. Pendapat yang memperbolehkan perkawinan segera. Dari kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan tanpa menunggu anak lahir. Dari beberapa mazhab seperti mazhab Hanafi dan Syafi'i juga memperbolehkan pernikahan segera dengan beberapa pendapat yang berbeda mengenai apakah laki-laki tersebut boleh menggauli istrinya sebelum lahir. Dari dalil Al-Quran juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 24 yang menyatakan bahwa perempuan yang dilarang dinikahi adalah mereka yang memiliki hubungan tertentu seperti istri orang, dan hal itu tidak berlaku untuk perempuan yang hamil di luar nikah. Pendapat yang menyarankan menunggu anak lahir dari mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkan menikah, namun menyarankan untuk menunggu anak tersebut lahir sebelum laki-laki menggauli istrinya. Untuk kalah dari kebingungan mengenai nasab anak, laki-laki disarankan untuk tidak menggauli istrinya sebelum anak lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan barangkali bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sela, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menanyakan tentang perihal menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Pertanyaannya adalah, dijelaskan bahwa mazhab Imam Syafi'i membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah dan dibolehkan menggaulinya sebelum anak lahir. Yang jadi pertanyaannya adalah, nanti jika anak yang sudah ada dalam kandungan lahir, itu nasabnya ikut siapa? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devi. Dari mazhab Syafi'i, apabila anak lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan, maka anak tidak nyambung dengan suami yang menikahinya. Apabila anak lahir lebih dari 6 bulan setelah pernikahan, maka nasab anak nyambung dengan suami yang menikahinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus buat kelompok 2. Baik, tadi sudah dijelaskan yang dipresentasikan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama dan tanya tentang bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah hamil di luar nikah. Baik, ada yang bisa menyimpulkan tentang dikejar ini atau tentang beda agama? Bagaimana simpulannya adalah? Silakan. Baik, silakan kelompok 1 untuk memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menikah beda agama adalah hukumnya haram. Jika terlanjur terjadi di masyarakat, maka pernikahannya itu batal dan tidak sah sesuai hukum syariat Islam. Selamanya mereka berzina dan anak hasil dari pernikahan mereka itu bersih, suci dari dosa. Yang dosa itu perbuatan orang tuanya karena menikah beda agama. Baik, terima kasih. Applause buat. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan berikan kesimpulan bagaimana hukum pernikahan menghamili wanita yang di luar nikah. Kesimpulannya, dalam Islam menikah perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Namun ada perbedaan pada saat menggauli perempuan tersebut sebelum anak lahir atau tidak. Dapat. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita mengikuti pelajaran tentang pernikahan dalam Islam, materi berikutnya adalah saya akan berikan lembar post test tentang pernikahan dalam Islam. Silakan kalian dikerjakan. Saya berikan waktu sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik, terima kasih. Waktunya sudah selesai, sudah melakukan post test. Silakan lembarnya dikumpulkan ke saya. Ke depan.
Baik. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pernikahan beda agama itu dijelaskan hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena dalam Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan itu menjadi dasar hukum larangan tersebut. Menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi wanita yang musyrik atau yang tidak beriman sebelum mereka beriman. Maka menikah beda agama itu hukumnya haram. Dan tadi dijelaskan ya teman kalian bahwa anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci bersih tanpa dosa. Yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana tentang pernikahan menikahi perempuan yang hamil di luar nikah. Maka Imam Syafi'i menyatakan boleh menikahi perempuan yang sudah hamil di luar nikah. Dan kemudian nanti anaknya bagaimana? Anaknya itu nasabnya apakah ikut ayah yang menikahinya atau si orang yang menghalulinya saja tetapi tidak bertanggung jawab, maka nasabnya adalah ikut kepada siapa tergantung nanti lahirnya. Ketika bayi itu lahir itu adalah kurang dari 6 bulan setelah pernikahannya, maka itu nasabnya tidak nyambung kepada orang yang menikahinya. Tetapi kalau kemudian anak itu lahir lebih dari 6 bulan, berarti lebih dari 6 bulan bisa 7 bulan atau 6 bulan lebih, maka anak ini nasabnya nyambung kepada orang yang menikahinya. Itulah makanya kita harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak terpuji. Oleh karena itu, pentingnya kita semua dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah sehingga kita mampu untuk menjadi wanita-wanita yang salehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf, dan tetap semangat belajar, jangan pernah kendor, karena dengan cara belajar dan membaca akan membuka wawasan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.